Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahida Muntaza Swadi, NPM 1804030100022. Di sini saya mau menjelaskan tugas UAS Cybersecurity. Pengertian cybersecurity. Cybersecurity adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack atau serangan siber dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Tindakan ini bisa ditujukan untuk mengganggu secara fisik maupun dari alur logik sistem informasi. Elemen-elemen pokok dalam cybersecurity. Ada dokumen security policy merupakan dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan informasi. Informasi infrastruktur merupakan media yang berperan dalam kelangsungan operasi informasi, meliputi hardware dan software. Contohnya adalah router, switch, server, sistem operasi, database, dan website. Perimeter defense merupakan media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi, misalnya IDS, IPS, dan firewall. Ada network monitoring system, itu merupakan media yang berperan untuk memonitor kelayakan, utilisasi, dan performance instruktur informasi. Ada juga sistem informasi dan event management, merupakan media yang berperan dalam memonitor berbagai kejadian terkait pada insiden keamanan. Network Security Assessment merupakan elemen cybersecurity yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan memberikan measurement level keamanan informasi, human resource, dan security awareness berkaitan dengan sumber daya manusia dan awareness-nya pada keamanan informasi. Ini bagian penting jaringan yang berkaitan dengan keamanan. HTTP dan HTTPS. Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien dan server. Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi secure dari HTTP yang dikembangkan oleh Netscape Communication Corp. Ada SSL dan SSH. SSL adalah salah satu jenis keamanan digital yang memungkinkan tindakan komunikasi enskripsi antara web browser dengan server website. SSH merupakan konsol yang khusus disediakan bagi programmer maupun admin server untuk melakukan perubahan atau memodifikasi pada server. FTP dan SFTP. FTP adalah merupakan protokol yang digunakan untuk mengatur bagaimana file bisa ditransmisikan, unduh maupun unggah dari satu komputer ke komputer lain. SFTP merupakan bentuk secure dari FTP. Konsepnya hampir sama dengan HTTP dan HTTPS. Ini bagian penting jaringan yang berkaitan dengan keamanan. IMAP dan SMTP. IMAP adalah protokol yang digunakan untuk mengatur bagaimana message internet dapat dikirim. Contoh penggunaan IMAP adalah pada aktivitas chatting, meskipun tidak semua chatting saat ini menggunakan IMAP. SMTP merupakan protokol yang digunakan untuk menerima atau mengirim surel. Cookies adalah sekumpulan file teks yang tersimpan pada komputer kita setiap kali kita mengunjungi website. Cookies memungkinkan website untuk mencatat detail kunjungan yang kita lakukan berikut dengan seluruh preferensinya. Ini karakteristik hacker. Hacker adalah seorang ahli yang memanfaatkan untuk menganalisa, memodifikasi, dan membobol masuk ke jaringan atau perangkat demi keuntungan tertentu. Ini jenis hacker. Yang pertama, white hat hacker, 2 black hat hacker, 3 grey hat hacker, 4 script kiddies, 5 eskalasi hack access. Hacking metodologi. Yang pertama, footprinting, scanning, enumerasi, sistem hacking, menghilangkan jejak. Nah, ini brute force attack dan email fraud.
Brute force attack, percobaan menebak password secara berulang. Cara mencegah serangan BFA, membuat kombinasi password yang rumit, mengatur limit login menggunakan CAPTCHA untuk memastikan entitas login adalah manusia, memaksakan timeout terhadap percobaan login. Ini email fraud. Email fraud adalah penipuan yang disengaja, baik untuk keuntungan pribadi atau untuk merusak orang lain melalui email. Cara mencegah email fraud yaitu yang pertama waspada, yang kedua menggunakan email filter, yang ketiga pastikan keamanan website yang diakses, keempat gunakan email hosting dengan fitur anti-spam andalan. Ini Botnet dan kasus DDoS. Botnet adalah sekumpulan program yang saling terhubung melalui internet yang berkomunikasi dengan program-program sejenis untuk melakukan tugas tertentu. DDoS adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Cara mengatasi DDoS yaitu melakukan identifikasi serangan, mempertahankan parameter network, memperbesar bandwidth, menghubungi ISP atau penyedia layanan web hosting, dan menghubungi spesialis DDoS. Yang terakhir yaitu SQL injection. SQL injection adalah suatu teknik penyerangan web dengan menggunakan kode SQL yang berbahaya untuk memanipulasi database. Cara mencegah SQL injection yang pertama menggunakan parameterized query, dua melakukan validasi input pengguna, tiga memberikan batasan hak akses, keempat menyembunyikan peran error, kelima memberikan enkripsi database, dan keenam mengunci database. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid